That's the power of remembering Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahuhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah semata. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Adi Bahuriah Al-Abidah. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang menguatkan iman di tengah gelombang digital. Kaum muslimin rahimakumullah. Teknologi digital yang semakin maju dan berkembang telah merambah, mengekspansi ke semua sektor kehidupan manusia. Hal ini tentunya tak dapat dipungkiri, memiliki dampak positif dan juga bisa berakibat negatif. Ada sisi manfaat dan juga mudaratnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk menguatkan fondasi keimanan agar terhindar dari pengaruh buruk dan dampak negatif dari kemajuan gelombang digital. Penguatan karakter dan keimanan seseorang hendaknya dimulai sejak dini, yaitu dalam lingkungan keluarga. Orang tualah yang menjadi peranan yang penting dan sangat utama. Hendaknya orang tua menjadi figur uswatun hasanah. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kaum muslimin rahimakumullah, harus diyakini dan disadari bahwa tidak ada konsep atau cara yang paling tepat untuk membuat seseorang menjadi muslim dan mukmin yang kuat kecuali hanya melalui agama, yaitu berpedomankan pada Al-Quran dan Sunnah. Sederhananya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa-apa yang datang dari Rasul yang diberikan kepada kamu, maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul atas kamu, maka tinggalkanlah. Ingat, sebagai agama, Islam adalah agama yang paling sempurna, yang mengatur semua sendi kehidupan manusia, baik dari segi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Baik itu secara vertikal yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun secara horizontal yang mengatur hubungan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, kemajuan gelombang digital ini seyogyanya bukan menjadi momok menakutkan bagi umat Islam, tapi justru menjadi sarana penunjang kebaikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia adalah ladang akhirat. Kaum muslimin rahimahullah, kemajuan gelombang digital ini dapat kita analogikan seperti sebuah pisau, yang dimana jika pisau itu kita gunakan untuk mengiris bumbu, memasak di dapur, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi justru sebaliknya, apabila pisau itu kita gunakan untuk membunuh orang, untuk bunuh diri, maka kejahatan
atau keburukan yang akan kita dapatkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah seseorang yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Suatu hari, Luqman ini sedang mengajak anaknya untuk berkeliling pasar. Pada saat itu, Luqman mengendarai himar dan anaknya yang menuntun. Dan orang-orang yang melihat itu mengatakan bahwa Luqman adalah bapak yang tega, bapak yang tidak kasihan kepada anaknya karena membiarkan anaknya menuntun. Mendengar hal itu mereka bergantian. Akhirnya anaknya yang menaiki himar dan Luqman yang menuntun. Tapi malah orang yang melihat itu mengatakan bahwa anaknya adalah anak yang kurang ajar, yang tidak kasihan kepada bapaknya karena membiarkan bapaknya menuntun, sedangkan dia menaiki himar. Lalu mereka berdua pun menaiki himar itu. Dan orang-orang malah mengatakannya adalah orang yang tidak berperasaan, yang tidak kasihan pada himar kecil karena dinaiki oleh mereka berdua. Akhirnya mereka turun dari himar dan sama-sama berjalan menuju himar tersebut. Dan lucunya, orang-orang malah mengatakan mereka adalah orang yang bodoh. Karena kenapa ada himar tapi kenapa tidak dinaikinya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah gunakanlah digital dengan tetap mengukur layak atau tidaknya, baik atau buruknya, benar atau salahnya, berdasarkan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika demikian adanya, maka kita akan menjadi generasi muslim dan mukmin yang selaras dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan dari kemajuan gelombang digital ini. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kehilafan. Mohon dukungannya untuk share, subscribe, dan like video ini. Wallahul muwafiq illa atwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.